Shalom sahabat inspirasi yang dikasihi oleh Tuhan. Mari hari ini kita mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan yang didasarkan dari kitab Ester pasal yang keempat ayat yang ke-1 sampai ke-17. Kitab Ester adalah kitab yang menuliskan sejarah bangsa Yahudi yang pernah mengalami masa yang sangat mencekam karena Haman berencana melakukan genosida kepada bangsa itu. Sekalipun di dalam kitab Ester tidak menyebutkan nama Tuhan, namun kuasa Tuhan bekerja bagi bangsa Yahudi yang telah menerima janji bahwa seorang Mesias akan lahir dari keturunan Yahudi. Jadi sesungguhnya Haman tidak hanya berhadapan dengan Mordekai, melainkan dengan Tuhannya Mordekai. Karena pemusnahan bangsa Yahudi berarti menggagalkan rencana dan janji Tuhan bagi dunia melalui Yahudi. Peristiwa ini terjadi di zaman pemerintahan Raja Ahasiweros. Babel sudah dikalahkan oleh Persia dan bangsa Yahudi sudah diizinkan untuk kembali ke Yerusalem. Di gelombang yang pertama, yang dipimpin oleh Zerubabel dan Yosua sudah kembali. Namun, masih ada sebagian orang Yahudi yang tinggal termasuk Ester dan pamannya Mordekai yang memilih untuk menetap di kota Susan yang merupakan ibu kota Persia. Dalam pasal 4 ayat 1-7 mengisahkan Ester yang sudah menjadi ratu Persia menggantikan Ratu Wasti. Mendapat kabar yang merisaukan hati dari dayang-dayangnya bahwa pamannya yang juga adalah ayah angkatnya yaitu Mordekai berada di depan pintu gerbang istana dengan berpakaian kain kabung. Sementara peraturan istana tidak mengizinkan seorang dengan pakaian kabung masuk ke dalam istana. Sepertinya titah Raja Ahasiweros atas hasutan Haman untuk memusnahkan bangsa Yahudi di seluruh kerajaan Persia belum didengar oleh Ester karena Ester menyuruh dayang-dayangnya membawakan pakaian ganti kepada Mordekai. Melalui Hatah, barulah Ester mengetahui bahwa bangsanya yang sedang berduka dan Mordekai meminta Ester menghadap raja untuk melakukan pembelaan kepada bangsanya. Permintaan Mordekai mengejutkan Ester karena siapapun yang menghadap raja tanpa dipanggil hukumannya adalah mati, kecuali orang yang kepadanya tongkat emas raja diulurkan yang akan hidup. Sehingga Ester menyuruh Hatah menyampaikan penolakannya kepada Mordekai. Namun, jawaban Mordekai lebih mengejutkan lagi dan menyadarkan Ester. Mordekai seolah-olah berkata, "Hai Ester, jangan pikir karena kau di dalam istana kau akan selamat. Ingat, kau juga orang Yahudi. Kau masuk dalam target pembinasaan ini. Kau menghadap raja tanpa dipanggil hukumannya mati. Tapi tak menghadap raja pun, kau dan keluargamu juga akan mati karena kau orang Yahudi. Kalau kau tidak mau menolong kami, maka kami akan tetap mendapat pertolongan dari pihak lain. Lalu siapa yang tahu kalau kau diangkat menjadi ratu pada saat seperti ini?" Ester diperhadapkan dengan dua pilihan yang memiliki konsekuensi yang sama, yaitu mati. Dan kemudian menyampaikan jawabannya kepada Mordekai melalui Hatah. "Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati." Lalu Mordekai melakukan seperti yang dipesankan Ester. Untuk menolong bangsanya, Ester harus memberanikan diri menghadap raja tanpa dipanggil. Karena jika dia menghadap raja untuk bangsanya, itu berarti pertama, Ester akan diketahui berbohong kepada raja soal warga kenegaraannya karena Ester punya nama asli Hazada dalam bahasa Yahudi dan diubah menjadi Ester dalam bahasa Persia karena mengikut kontes Ratu Persia. Ester juga akan dipandang sebagai istri yang tidak menghormati suaminya karena kebohongannya itu. Yang kedua, Ester akan menyampaikan pembelaan bagi bangsanya itu. Berarti Ester akan menyatakan kalau raja telah salah dalam pengambilan keputusan tentang pemusnahan bangsa Yahudi, sehingga raja harus memperbaiki kesalahannya itu. Akankah Ester selamat setelah melakukan pelanggaran itu? Ester akan selamat jika raja berkenan mengulurkan tongkat emasnya kepada Ester, tapi peluang itu sangat kecil. Itulah sebabnya Ester berkata, "Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati."
Esther siap berkorban untuk keberlangsungan hidup bangsanya. Seorang ratu yang awalnya menyayangkan dirinya sendiri kini rela meninggalkan zona nyaman karena melihat bangsanya yang terancam dibinasakan. Mengapa Esther meminta bangsanya berpuasa untuknya? Bukan supaya Esther dimudahkan menghadap raja, bukan supaya Esther selamat, karena Esther telah nekat, kalaupun harus mati, dia siap untuk mati. Puasa harus dilakukan oleh Esther dengan bangsanya untuk membawa mereka menyadari bahwa ada pihak yang lebih berkuasa dari raja untuk kelangsungan hidup mereka. Ada pihak yang punya kuasa mengendalikan hati raja dibandingkan Esther, dan mereka membutuhkan dia. Bahwa Esther menjadi perantara dari dia untuk memberikan pertolongan kepada bangsanya. Jika dia tidak turut bekerja, akan fatal akibatnya. Jika Esther dihukum mati, maka itu akan menjadi kematian bangsanya. Sebab kalau raja tidak berkenan atas permintaannya, maka itu akan menjadi akhir bagi semua orang Yahudi yang ada di wilayah kekuasaan Persia. Itu berarti termasuk saudara-saudara mereka yang telah kembali ke Yerusalem, dan di sana ada Zerubabel yang menjadi garis keturunan Sang Mesias terancam dibunuh. Pengorbanan seperti yang dilakukan oleh Esther akan sangat sulit ditemukan dalam dunia modern sekarang ini. Bahkan orang-orang saat ini lebih suka mencari nyamannya masing-masing, tidak peduli dengan keadaan sekitar yang membutuhkan pertolongan. Mari kita juga mau mengingat pengorbanan Yesus yang sudah mau rela mati untuk kita semua, yang telah berkorban untuk kelangsungan hidup kita. Kita telah menerima keselamatan itu, wajib mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar di hadapan Tuhan. Mari kita mengingat bahwa orang Yahudi yang terancam dibinasakan juga adalah kita, orang-orang yang terancam dibinasakan karena dosa-dosa kita. Mari kita mau belajar untuk berkorban demi sesama, dan setidaknya kita mau mengerti dan kita mau memperhatikan sesama kita. Mari kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, bahwa Engkau mengingatkan kami untuk mau senantiasa hidup dengan memperhatikan satu sama lain, dengan kami mau berkorban demi nama-Mu dan demi kemuliaan-Mu Tuhan. Bapa, hari ini kami mau memulai hari kami, biarlah Engkau yang terus menyertai kehidupan kami senantiasa, dan biarlah firman-Mu bisa kami terapkan di dalam kehidupan kami dan kami renungkan senantiasa dan menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin.